Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aflah Muhammad Naufal, NIM A61190066 dari Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya membawakan materi kelas 11 SMA mengenai keragaman budaya Indonesia. Yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran keragaman budaya Indonesia. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami faktor geografis keanekaragaman dan proses persebaran budaya di Indonesia. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memahami faktor geografis keanekaragaman dan proses persebaran budaya di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pembentukan kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Selanjutnya masuk ke materi tentang definisi dari kebudayaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk kata jamak dari budi atau akal. Kebudayaan berasal dari bahasa Inggris yang artinya culture, berasal dari kata Latin colere yang artinya adalah mengolah dan atau mengerjakan. Wujud kebudayaan sendiri terdapat 3 wujud, yaitu ada ide atau gagasan, aktivitas, dan artefak. Menurut Kuncoro Ningrat sendiri, arti kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan manusia sendiri untuk belajar. Kemudian Kuncoro Ningrat juga membagi unsur kebudayaan menjadi 7. Yang pertama, bahasa, 2 kesenian, yang ketiga sistem religi, yang keempat sistem pengetahuan, yang kelima organisasi sosial, yang keenam peralatan hidup, yang ketujuh mata pencaharian. Selanjutnya, identitas nasional. Identitas nasional secara terminologi merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa identitas nasional sendiri merupakan suatu bentuk ciri khas negara dengan bentuk kebudayaannya masing-masing yang ada di dalam suatu negara tersebut, sehingga dapat memunculkan suatu identitas nasional yang dapat dikenal oleh seluruh secara global. Kemudian fungsi kebudayaan nasional. Fungsi kebudayaan nasional yang pertama, sebagai suatu sistem, gagasan, dan pralambang yang memberikan identitas kepada warga NKRI. Yang kedua, sebagai suatu sistem gagasan dan pralambang yang dapat dipergunakan oleh semua warga negara Indonesia yang berbineka tunggal ika untuk saling berkomunikasi. Bentuk dari identitas nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri yaitu seperti contoh bahasa nasional kita yaitu bahasa Indonesia yang kita gunakan secara sehari-hari untuk berkomunikasi dengan seluruh warga Indonesia. Yang kedua, bendera nasional kita yaitu bendera Sangsaka Merah Putih. Yang ketiga yaitu lagu kebangsaan negara Indonesia sendiri dapat kita ketahui sejak dari kecil, yaitu lagu Indonesia Raya yang
diciptakan oleh W.R. Supratman. Dan yang paling kita ketahui, identitas nasional kita untuk melambangkan suatu negara, yaitu lambang negara kita, Garuda Pancasila, dan semboyannya yaitu dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dan kesimpulan dari materi yang ada dapat disimpulkan bahwa kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata budaya yang merupakan kata jamak dari budi dengan arti budi atau akal yang meliputi semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Kedua, yaitu unsur kebudayaan yang terdiri dari bahasa, kesenian, sistem religi, sistem pengetahuan, organisasi sosial, peralatan hidup, dan mata pencarian yang kemudian secara bertahap dapat memunculkan suatu kebudayaan di suatu kelompok masyarakat itu. Ketiga, yaitu identitas nasional secara terminologi adalah suatu ciri yang membedakan suatu bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya dengan filosofi yang ada. Nah, keempat, fungsi kebudayaan nasional merupakan suatu sistem gagasan dan pralambang yang memberikan identitas kepada warga negara pada negara tersebut dan dapat dipergunakan oleh semua warga negara termasuk identitas dari warga negara Indonesia sendiri, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang kita junjung saat ini maupun sampai nanti. Dan kesimpulan yang selanjutnya, dengan kita mempelajari keragaman budaya, maka kita akan mengenal berbagai kearifan lokal yang ada di seluruh Indonesia. Kita dapat menghargai dan menghormati kebudayaan yang ada, perbedaan yang ada, seperti adanya perbedaan suku, ras, agama, maupun bahasa yang kemudian dapat menciptakan sebuah kerukunan yang ada. Seperti pada gambar yang ada di samping kanan dan kiri kita, yang dapat menggambarkan mengenai kerukunan warga negara Indonesia yang ada. Seperti adanya perbedaan di dalam suatu kelompok, tetapi tetap ada persatuan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.